kerajaan. Mereka duduk, longgo dikai bantal. Bantal yang seperti gembung itu ya, gembung namanya kan. Supaya di itika begini loh. Ini namanya itika. Rasulullah enggak mau makan dengan begini. Rasulullah bersabda, la aku wa ana muttaqi. Saya enggak mau makan dengan keadaan seperti ini. Kan kayak rojo kan mangannya begini. Terus dikumpul dikipasi. Iya kan? Rasulullah enggak mau, makanya Rasulullah kalau makan itu kakinya diangkat satu begini. Dicontohkan boleh? Boleh. Ngaji itu sing mesti santai. Ya, kalau Rasulullah makan tuh kadang begini. Nah, gini loh. Nah, gini. Satu. Kakek saya ini ya, tak cerita nih. Kalau makan begini, satu. Atau begini, sorry. Begini. Iya. Kalau makan begini. Atau dua-dua seperti orang tahiyat tapi dua-duanya ke kiri. Kalau tawarruk itu kan satu yang keluar. Kalau ini dua-duanya ke kanan, makanya begini. Iya. Kenapa? Karena saya ingin makan seperti budak. Karena saya ini budaknya Allah. Saya ingin makan seperti budak. Itu makannya budak dulu begitu. Maka Rasul kalau makan begitu. Gak seperti kita makan steak ambil lading. Londo gak sepiro ya. Tapi saya kalau makan steak juga begitu. Maka diundang mereka. Diundang, dikasih apel, dikasih pisau merek Kirin. Yang landepnya luar biasa, ya. Landepnya luar biasa. Oke. Nah ini Nabi Yusuf ini sudah gak sopo-sopoan sama Zulaikha. Zulaikha tambah marah sama dia. Karena dia mempermalukan dirinya di depan suaminya. Tapi suaminya ini ya baik. It's okay lah, tak maafkan kamu. Saya kasih kesempatan lain untukmu. Dikumpulin orang-orang itu tadi, dikasih pisau, dikasih apel. Monggo ibu-ibu, monggo nggih. Enak yo ndek negara ini iyo. Nah. Dilihat begitu mereka motong, maka Nabi Yusuf dikasih tahu, ya. Nah, falamma sami'at bimakrihin, ketika si Zulaikha mendengar makar mereka, arsalat ilaihinna, maka diutus kepada mereka wa'tadat lahunna, undangan, dan disiapkan kepada mereka muttaqian. Mereka sudah muttaqi seperti ini, nyantai mereka. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan, setiap mereka dikasih sikin itu pisau sing landep. Wa qalat ukhruj alaihinna. Nabi Yusuf ketika mereka sudah mulai motong apel, mereka dikasih tahu, "Hei, ayo kamu keluar." Metuwo, wis ndak usah ngobrol. Keluar aja, lewat aja di depan mereka ibu-ibu ini. Anu yo, larang saiki yo bawang iyo. Tahu-tahu Nabi Yusuf keluar. Terus, nah, falamma ra'ainahu, kan ketika mereka melihatnya, akbarnahu, mengagungkan kepada si Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dan tangan mereka dipotong. Ini ilustrasi saja ya kan. Goro iki cincin itu. Wa qatta'na aydiyahunna, dan tangan mereka dipotong. Wa qulna, dan mereka mengatakan hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Iya Allah, menungso pokoknya ngene iki mbektel. Bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini, kok kau ketok-ketok malaikat. Dal ini bodol, Pak. Gak kerasa, Pak. Dal bodol. Terus wanteng ya, Mbak. Yo iya. Ya. Tahu ya. Wanteng yo. Diputus. Habis tangannya putus. Terus si satu bilang, "Loh, Mbak, tangan sampean kok modal sih?" "Loh, sampean pisan." Baru mereka itu sadar bahwa tangannya ini sudah habis. Yo jerat-jerit seantero negeri. Jerat-jerit mereka. Nangis, tapi sudah disiapkan ambulan, sudah siap, pasti ketok kabeh. Keluar Siti Zulaikha. Ini loh yang kalian ngomongin saya. Gimana? Apa kabar? Ya kan? Hello. Ya. Kelihatan sekali kalian udah seperti ini. Bayangkan saya kelihatan setiap hari di sini.
Bayangno aku iki wis nemen bertahan nih. Tapi pertahanan saya akhirnya jebol juga. Defense saya KO. Saya setiap hari melihat dia. Kalian kelihatan baru sekali udah motong jari. Ngapunten ya Mbak, ya aduh. Ya. Pulang, izin, malu. Dan di depan perempuan-perempuan itu Nabi Yusuf dikasih tahu. Kamu Yusuf, kalau kamu masih menolak sama saya, kamu akan tahu apa akibatnya. Kalau paling tidak kamu akan mendapatkan azab, siksaan, atau kamu saya masukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf tambah sumpek. Bukan terus begini, terpaksa wis. Loh gak begitu. Maka akhirnya beliau mengatakan dalam doanya, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih menyenangkan bagi saya daripada apa yang mereka tuduhkan kepada saya. Maka dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Itu topik kita pada malam hari ini. Ya. Sekarang kita masuk ke ibrohnya. Jadi ini secara singkat. Kalau mau yang lebih detail, jangan buka di tafsir Al-Qurtubi. Saya rasa itu tafsir yang untuk kisah ini sangat istimewa. Detailnya itu sangat bagus. Maka kita sekarang tidak hanya taklim pada malam hari terus cerita saja, tidak. Makanya ceritanya saya buat singkat. Karena kita mau ngambil ibroh, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yusuf. Karena Allah sudah mengatakan ada pelajaran untuk orang-orang yang bertanya tentang kisah Nabi Yusuf. Lo kok gak asik ini? Sebentar. Ya ini harus, ya bentar. Itu tolong. SOS. Ya kan harus satu-satu dia. Oke. Siap. Sampun. Beres. Ready. Oke. Biar ngadem dulu ya setelah kisah-kisah panas tadi. Hot story 18 tahun ke atas tadi kita ambil beberapa pelajaran. Satu, ya ibrah dari kisah Nabi Yusuf. Satu, cobaan itu bisa berbentuk macam-macam. Cobaan itu tidak datang kepada manusia dengan cobaan yang seperti Nabi Yusuf dipukuli oleh saudaranya. Karena cobaan itu datang dari Allah dalam bentuk yang Allah kehendaki. Bisa cobaan itu dengan dipukuli seperti Nabi Yusuf, diusir, dihina, dizolimi, ditelikung, dan lain sebagainya, yang sakit. Atau ada juga cobaan yang enak, disenengi wong wedok ayu, disenengi cah ayu. Apa Jogja cah kan? Apa? Cah ayu. Orang wedok disenengi orang perempuan cantik dan diajak maksiat, itu juga cobaan. Jadi kalau misalnya jenengan ganteng terus banyak yang seneng, itu bukan berarti nasibmu dadi wong elek rek ya. Ngomong ke temannya begitu enggak boleh. Itu cobaan itu. Karena cobaan itu datang kepada siapa saja. Dan cobaan itu, ujian itu datang kepada orang yang itu bukti cintanya Allah. Jadi kita perlu paham bahwa cintanya Allah itu dibuktikan lewat ujiannya. Itu kadang-kadang kita bingung, kok iso? Kenapa kalau cinta itu menguji? Kenapa kalau cinta itu kok tidak seperti memberi uang? Allah kan cinta terus menguji. Kenapa kalau cinta itu kok harus memberi cobaan? Kenapa kok tidak memberi rezeki? Karena Allah ingin memberi kebaikan kepada kita. Jadi begini guys yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu akan diberi hukuman atas dosa-dosanya di dunia. Idza aradallahu bi abdihi al khaira. Rasulullah bersabda, ajjalalahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi abdihi asyarra. Ya. Wa idza aradallahu bi abdihi asyarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Atau kama qala. Kalau Allah sudah ingin memberi kebaikan kepada hambanya, dicepatkan sanksinya itu di dunia. Lah kita ini kan tidak ada yang enggak maksiat. Siapa yang berani mengatakan di majelis ini bahwa saya tidak maksiat? Saya ini adalah seseorang yang bebas dari maksiat. Saya bebas sampai tidak mungkin. Semua dari kita ini pasti bermaksiat. Entah dari mata kita. Mata ini juga gampang bermaksiat. Tidak hanya melihat wanita yang membuka auratnya, tapi memandang orang lain dengan rendah, itu maksiatnya lebih besar dari lihat porno itu. Orang melihat orang lain, hei potongannya dok. Nah itu lebih dosa dari porno itu. Bukan berarti
wis kene ati dijogo, ndelok porno gak apa-apa. Yang penting kalau melihat orang jangan suudzon, itu ya podo ae. Maksudnya kadarnya melihat orang dengan merendahkan itu dosanya lebih bejat daripada melihat porno. Telinga kita diajak ngerasani orang, mulut kita dan lain sebagainya. Makanya Allah berfirman dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu, hari kiamat, tangan mereka, mulut mereka ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan ngomong. Tangan didahulukan oleh Allah, wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki mereka. Tapi tangan ini yang ngomong. Kenapa? Karena tangan ini paling banyak diajak maksiat. Semua maksiat dia ikut. Selalu ikut ini, tangan ini. Dalam rata-rata tangan ini selalu ikut. Minum, judi, zina, hampir rata-rata dia ikut. Sehingga tangan itu disebut dulu oleh Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan ngomong kepada kami. Maksiat kita itu banyak. Nah Allah itu kepingin kita itu selamat dari dosa, tapi kita melanggar terus. Itu karena Allah baik kepada kita. Ajjalalahul uqubata fid dunya. Dosanya itu dibalas dulu di dunia. Jalan di embung gak apa-apa kesandung, dosanya dikurangi. Itu kan berarti cinta Allah. Coba misalnya ada di sekolahan, sebuah sekolah SD teras dakwah misalnya. Memang ada rencana ke situ kayaknya. Oh alhamdulillah, berarti feeling saya bagus. Taklem dewe ya. Itu begini, misalnya ada sebuah sekolah, terus anaknya itu baik, tapi dia nakal, dimarahi. Kamu tuh gimana sih? Waktu dulu saya kuliah, saya elek-elek ini sarjana ekonomi loh Pak. Ya, enggak pernah ditulis SE-nya ya. 4 tahun setengah yang terbuang. Ketika dulu kuliah, saya pernah jalan waktu mau wisuda, itu saya bawa baju yang keliru. Jasnya itu keliru, mirip tapi keliru. Ada satu dosen, bukan dosen ya, mungkin ya pembantu dosen lah. Itu memang orangnya baik ke saya, perempuan. Dia bilang, "Loh Sahab, kenapa kamu kok pakai baju itu?" Panggilan saya waktu kuliah dulu Sahab. "Sahab, kenapa pakai itu?" "Loh kenapa Bu?" "Kamu tuh keliru." "Gimana sih kamu itu?" Dimarahi saya. Ayo sekarang mumpung belum wisuda. Karena kalau wis sudah, ya kan. Lah ya wisuda ini sebentar lagi, tinggal setengah jam lagi, bajumu masih keliru. Dia masuk ke belakang dengan ngomel-ngomel ke saya. Diajar saya, kono gak kena, kono pancet aja, kono ngene, sambil ngomel, dicarikan jas sama dia. "Oh iki lho gawin." Dimarahi saya. Tapi waktu saya maju, semuanya beres. Ada mungkin yang keliru tapi dosen nggak cocok, Jarno, ya. Nanti maju kamu biar dimarahin di depan nanti. Itu lebih sayang yang mana? Yang marah pertama atau yang membiarkan dia dimarahi di depan? Yang marah pertama itu lebih sayang, karena dia tidak mau di depan nanti buruk. Nah Allah ke hambanya itu juga begitu. Maksiat dikasih ukubah atau sanksi di dunia. Duit tahu-tahu moro-moro hilang. Duit moro-moro hilang. Calon tahu-tahu hilang. Loh, nonton bola tahu-tahu kalah Pak. Barcelona lawan PSIS. Kalah Barcelona. Cobaan ini. Dan macam-macam. Dan banyak cobaan. Antum sakit. Ya, antum sakit hati. Antum di jalan tahu-tahu ada orang yang sepeda motor yang ngawur, itu kan antum kaget. Ketahuilah bahwa cobaan itu bagi seorang yang mukmin seperti antum ini, itu bukti cintanya Allah. Kenapa? Karena Allah berharap nanti kalau antum sudah wafat, insya Allah husnul khotimah, masuk kubur, bangkit, dosa antum sudah 0. Loh, karena itu terjadi di sebuah hadis Rasul di dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Nanti orang-orang itu akan ini isinya akan mendapatkan rapot yaumil qiyamah, tapi tidak bisa diwakilkan ke wali murid, harus diambil sendiri. Diambil rapot itu diambil. Nah, Rasul menceritakan bahwa nanti itu akan ada orang yang buka rapotnya begini, dilihat dengan rasa takut, karena kan Allah berfirman dalam surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan maju ke Allah itu satu persatu. Enggak bisa bareng konco dikancani seperti saya dua ini, enggak bisa. Majunya satu-satu. Ketika rapotan itu, setiap orang pasti takutnya luar biasa. Wong kadang kita naik motor ketok helm terus ada rompi ijo, auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal ternyata supel tas, ya kan?
Kita udah bayang, waduh polisi Pak kena aku. Ya, SIM enggak ada, STNK enggak ada. Cuman kartu mahasiswa aja ya. Kita lihat polisi aja lemes dengkul ini sudah. Lemes padahal mungkin surat kita lengkap. Tahu-tahu jangan di prit. Minggir. Waduh minggir. Padahal lengkap, pasti kaget. Padahal polisi juga makan nasi macan itu sama. Lah bayangkan kalau yang tanya itu Allah. Dan tidak ada yang lepas dari hitungannya Allah. Allah sari'ul hisab. Allah itu kalau menghitung cepat. Keluar buku itu dengan deredak dibaca. Loh, lah kok akhlak 10 ya toh. Akidah akhlak 10 ya. Salat baik. Loh. Ya, kok baik semua? Itu akan terjadi. Rasulullah yang cerita. Terus dia mengatakan, malaikat, mohon maaf ini bukunya salah. Loh ya. Ini bukan buku saya ini. Katanya malaikat, coba kamu buka lagi. Dibuka. Dayat. Oh iya betul. Nama saya ini. Loh, kemana? Dosa saya ini mana? Kan banyak di sini dosa saya ya Allah. Maka dijawab oleh Allah. Kamu dulu pernah kesandung enggak? Oh iya ya Allah. Nah itu ampunan dosamu. Kamu dulu pernah sakit enggak? Pernah ya Allah. Ya itu ampunan dosamu. Kamu dulu pernah ditipu teman? Waduh banyak ya Allah ya Allah. Nah itu ampunan dosamu. Kamu pernah enggak? Kamu pernah? Sampai ya Allah. Ternyata cobaan itu cintanya Gusti bagi kita. Kalau bagi orang non muslim mohon maaf ya apes gitu aja. Orang non muslim kesandung ya apes. Kalau nak diampuni dosanya apes. Kalau orang muslim tidak, dihapusi. Dosanya dihapus. Maka dia mengatakan, loh seperti ini ya Allah. Cobaan seperti ini. Ya Allah coba biar engkau kasih sakit yang lebih lama kan enak dulu itu. Nah itulah diantaranya manfaat cobaan. Bukan berarti kita minta, ya Allah kepingin dicoba ya Allah. Jangan. Nggak boleh. Cuman cobaan itu berbentuk macam-macam. Ada yang bentuknya seperti dipukuli Nabi Yusuf tadi. Ada yang cobaan yang lebih enak. Ayu, cantik, mulus, bersih, wangi. Ngudok, ngomongnya enak. Rambutnya berkibar. Dijak. Kuncian semua. Kasur. Ada di situ sebenarnya ada juga. Sudah saya siapkan ranjang ini untuk kita. Spraynya itu bukan spray batik Solo, bukan. Spraynya itu sutra. Sudah disiapkan semuanya. Ini come on the let's go sudah. Tapi Nabi Yusuf gak mau. Dia tahu ini cobaan. Begitu pula ketika dia dipukuli, dia tahu itu cobaan. Jadi setiap manusia yang hadir di sini, semua yang mendengar ini, pasti ada cobaan dalam hidup itu. Pasti, dan saya yakin itu dosen killer ya, atau orang tetangga yang nggak baik, atau motor yang suka rusak, atau apapun itu pasti ada. Cuman ketahuilah itu bukti cintanya Allah Subhanahu. Yang kedua, jangan gantungkan harapan pada manusia. Berat Pak, manusia itu berat. Jadi jangan suka curhat ke manusia. Cerita boleh, siapa tahu orang lain bisa memberi solusi atau pengalamannya. Tapi cerita di sosmed lagi galau, kayak apa? Itu zamannya Facebook dulu ya. Storygram, sumpek dicerita wong. Males awak loro kabeh kepingin dipijit. Waduh, yang komen di bawah itu banyak yang kepingin melakukan dengan sukarela. Nah, yang ngomong itu orangnya cakep. Seperti itu. Jadi kalau ada masalah, ngomong ke orang itu percuma. Kecuali kalau memang dia bisa memberi solusi. Kalau memang bisa, kalau cuma curhat aja percuma. Seperti Nabi Yusuf diingatkan oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, perhatian seorang ayah atau ibu. Hati-hati kalau punya anak. Hati-hati. Rasul juga bersabda, dilu baina auladikum, yang adil di antara anak kalian. Walaupun nggak bisa 100%. Nabi Yakub cintanya ke Nabi Yusuf bukan karena cuma sekedar ganteng saja, tapi karena Nabi Yusuf memang memiliki cahaya calon kenabian. Dan di sini setelah Nabi Yakub itu mendengar Nabi Yusuf hilang, kan menjadi buta beliau. Dan melek lagi setelah diusap dengan bajunya Nabi Yusuf setelah sekian tahun. Ketika Nabi Yusuf ketemu dengan Nabi Yakub, dirangkul, dipeluk, dicium, alhamdulillah Bapak masih sehat, kamu Yusuf, kamu juga masih sehat, alhamdulillah. Terus ketika ngobrol mereka tanya Nabi Yusuf, Pak, apakah Bapak ini kok bisa sampai buta, nangis sampai buta? Padahal ini semua kan sudah aturannya Allah. Maksudnya kok Bapak sampai seperti ini, padahal Bapak ini Nabi.
Nabi Yakub mengatakan, nangisku ke kamu bukan karena kehilangan kamu. Karena kalau saya tidak kehilangan kamu saat ini, sebentar lagi saya kehilangan kamu juga. Dunia ini bukan tempat untuk tinggal selamanya. Tapi saya takutnya kalau hilang imanmu, sehingga saya tidak ketemu sama kamu di akhirat. Karena itu saya nangis setiap hari, saya buta. Bukan saya nangis karena kangen sama kamu. Ya kangen. Tapi saya kangenmu itu, kangen pada kamu bukan hanya perpisahan di sini. Kalau tidak pisah sama kamu saat ini, berapa tahun lagi juga kita akan mati. Pisah juga, tapi nek imanmu berubah nak, saya tidak ketemu sama kamu forever di akhirat. Itu yang membuat saya mati, nangis sampai buta. 4, solusi selalu datang bagi hamba soleh. Jangan khawatir, selama nama antum soleh, ya, selama kita masih ibadah sama Allah akan didatangkan bantuan-bantuan seperti itu. Oh iya, tadi itu ada yang perlu saya sebentar. Nah ini 4 orang yang pernah ngomong ketika kecil. Saksinya Nabi Yusuf 14 hari, Jurej sekitar 2 bulan, Nabi Isa baru lahir, putra Masyito sekitar 1 bulan. Ini 4 anak yang pernah ngomong ketika masih kecil. Yang masih kecil dan mereka bisa ngomong. Nabi Yusuf, saksinya Jurej itu satu orang yang ahli ibadah. Kemudian ada satu perempuan yang juga mengintili kepada dia, ya, gatel kepada dia. Kemudian kepingin dijak zina, Jurej mengatakan sorry, bukan mahram, ya kan. Padahal ini orang cantik. Maka dia ngamuk si perempuan ini. Ikan bawal ikan sotong. Cakep. Lu jual gua boro. Cakep. Akhirnya apa? Tak fitnah kon. Dia ngelakoni zina sama penggembala kambing, hamil. Dia bilang, "Loh kok hamil kamu?" "Iya, saya dipaksa sama Jurej." Jurejnya lagi wiritan di jur musolanya. Diusir dia. Sampai akhirnya anak itu lahir. Begitu lahir dapat berapa hari dia ngomong bahwa saya ini anaknya apa? Penggembala kambing. Ya. Dipanggil Jurej. Tak bangunkan kubah dari emas ya, gak usah. Bangunkan teko lemah kayak biasanya aku temin ibadah. Itu Jurej. Kemudian putra Masyito ini yang akan digoreng oleh Fir'aun. Ketika Masyito lagi nyisir rambutnya anaknya Fir'aun, macam-macam tumo ya, kecoa, itu ada semua. Coro itu juga kabeh taman safari di sureni, kemudian nyantol surinya jatuh. Ya Allah, demi Tuhannya Nabi Musa. Loh, jar ini anaknya Fir'aun. Loh, Mbak, kok ngomong gitu sampean? Pogadung di pangan Cino. Cakep. Wis kadung ati diapakno. Cakep. Tak kandhakno bapak. Loh, kandhakno bapakmu tak enterno kon. Loh ngono Pak Bonek. Ate Arema. Loh ate lapor bapakmu, saiki budalo. Oh begitu, kon gini. Jangan. Enggak. Loh, saiki budalo. Bapakmu kandhakno. Nek perlu aku sih ngomong. Aku sih bapak lagi main PUBG. Datang putrinya, "Pak, katanya Masyito sampean ini ada Tuhan selain kamu." Banting HP-nya. "Coba sini Masyito, kamu ngomong ada Tuhan selain saya." "Iya, Tuhan saya Tuhanmu, Tuhannya Nabi Musa." "Saya ini menungso biasa bukan Tuhan." "Nemen duduke." "Nemen bukan Tuhannya." "Tak goreng lho kon." "Gorengan." "Bojomu, monggo." Semua digoreng oleh Fir'aun di panci yang besar. Ketika akan masuk terakhir, si anak bayi tadi yang berumur 1 bulan ngomong ke ibunya, "Bu, jangan takut karena bapak dan kakak sudah di surga saat ini dan mereka masuk ke dalam panci itu dalam keadaan tidak sakit. Ibu biasa aja." Akhirnya ibu guyu. Nah sehingga ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW mencium bau wangi sebelum Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, bau dari Masyito. Kesel deh ya. Solusi selalu datang bagi hamba yang soleh. Nabi Yusuf soleh, dibantu sama Allah. Jurej soleh, dibantu sama Allah. Kita kalau insya Allah nurut sama Allah, yang penting wajib dilakoni, bakal dibantu sama Allah. Nggak mungkin nggak dibantu sama Allah, gak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak dipaksa sama Allah, pasti bisa. Pasti. Nggak mungkin Allah nyoba seseorang sedangkan Allah tahu bahwa ini kalau digali bagaimanapun kesabarannya dia nggak bisa. Allah tahu kalau kamu gali kamu bisa. Makanya cobaan-cobaan bagi orang Palestina itu tidak diturunkan ke sini, semoga tidak. Dan semoga orang-orang di Palestina diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka yang di sana mentalnya 10 kali, 20 kali lipat lebih kuat dari kita. Kalau kita berangkat ke sana, waduh ya,
Golek sego, lho gak nrimo sego nih gini. Mereka ndak makan 3 hari itu biasa. Lalu kita makan, gak makan ya lemes, Pak. Cobaannya begitu dan bagi orang Palestina mentalnya didobel sama Allah. Karena cobaannya berat, mentalnya didobel. Ndak mungkin Allah menurunkan cobaan dan kalau kita gali itu ndak kuat, ndak mungkin. Bukan saya mengatakan bahwa cobaan yang kita dapat itu ringan, gak loh. Setiap orang punya cobaan yang berat, tapi bisa kalau digali itu. Dan insya Allah akan datang solusinya. Yang berikutnya, Nabi Yusuf itu bertahan dengan istiqomahnya. Nabi Yusuf itu bertahan, bukan Nabi Yusuf itu gak bertahan. Dia kan sudah dikasih tahu oleh Allah, waqad laqad hammat bihi wa hamma biha. Rasul Nabi Yusuf itu juga ada rasa senang. Berarti Nabi Yusuf itu normal. Nabi Yusuf itu juga ada rasa tertarik kepada Siti Zulaikha dengan kecantikannya, dengan indahnya wajahnya, dengan solek dan segalanya, lambene, bengese, semuanya itu menarik. Tapi Nabi Yusuf bertahan. Ojo, jangan. Mas yo seneng. Jangan. Dia saya berlari. Dan berlarinya kenceng. Buktinya bajunya sampai sobek. Kalau kita Melayu ini mungkin gerak lambat ini ya. Pura-pura. Terus gak kira nih Pink Panther. Tapi Nabi Yusuf bertahan. Dan kita itu juga begitu. Dalam cobaan, khususnya dalam perjombloan jenengan ini. Tapi saya rasa antum yang hadir ini bukan orang-orang yang pacaran, gak mainstream, terlalu mainstream pacaran itu ya. Saya rasa bukan orangnya lah antum yang hadir di sini. Cuman misal ada cobaan yang seperti itu, ketahuilah bahwa Nabi Yusuf itu bukan bertahan kemudian karena Nabi, jelas saya wong Nabi. Berat beliau itu juga. Jauhi dekat dengan mahram, non mahram jadi jedai. Loh kita kan cuman cuman berteman, cuman teman ngopi. Balik saya di DM begitu. Beb kalau kita cuman ngopi aja sama non mahram, enggak ada apa-apa, Beb. Ya iku jenenge wala taqrabu zina, ya iku walaupun ngopi. Apalagi ngebir. Lah. Nggak boleh. Orang itu nggak kuat, wis ta. Gak ono. Orang kalau tidak akan duduk 2 laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga itu pasti setan, pasti. Setan itu membuat indahnya saya dulu punya konco waktu di kuliah. Areke ya gak terlalu ganteng, lumayan lah. Ngomongnya juga gak enak, kan ono arek sing guyone garing. Guyone ngomong iya Mas ya, wah guyu dhewe terus ngene. Kalau guyon liyane kok guyon mari kon. Wis gak lucu belas nek guyonnya. Tapi saya kagetnya begitu dia duduk sama perempuan. Guyone iku sing wedok melungker-melungker saking lucune. Subhanallah, tak pikir ini kinerja setan ini. Ya toh, setan itu membisikkan ngajari kon goblok, kon guyon ngene lho. Guyon ngene lho, nyumbang, dia ada sumbangan dari setan. Sehingga dia kalau ngomong itu jadi lucu. Padahal arek iki super garing lenting kalau gak lucu blas. Tapi kalau sudah duduk sama perempuan, yang perempuan itu dibikin naluri atau selera humornya jadi rendah, si laki-laki selera humornya diangkat, sehingga guyon itu tambah lucu. Padahal nek sing guyon padha wedok mungkin gak lucu. Kalau dia guyon sama kita, sorry ya tak tinggal lagi, gak lucu. Tapi begitu si Dragon Ball ini tadi, ya guyon sama si perempuan langsung jadi lucu. Kenapa? Karena setan berperan di sana, hati-hati. Setan itu tidak selalu membisikkan yang buruk ya. Setan itu kadang-kadang membisikkan yang baik. Setan itu kan dia punya laporan mau mengganggu siapa sekarang? Mau ganggu fulan namanya, misalnya namanya Wonokairun. Orang namanya Wonokairun mau diganggu. Dia punya laporan dulu gimana latar belakang backsoundnya si Wonokairun. Wonokairun ini anaknya gini. Iki bejat Pak, gampang diganggu wis gangguan iki arek junior ini. Junior kan majuan. Gangguan itu gampang itu. Bahkan yang besar-besar dikasih tahu, iki hari ini bejat lo yo, hati-hati lo. Setan dikasih tahu gituan, kon iso katut lo. Setan tuh ngandani anaknya, kon iso katut lo iki kon. Tapi kalau orangnya dilihat soleh, dilihat suka sholat, ya sampai ngadep etan sembahyang, saking keliru Pak, ngadep sana. Saking istiqomah ngaji atau berangkat ngaji sih. Tutup aurat baik, istimewa. Setan ganggunya lain. Dia apa? Dibuat sombong. Dia ndak harus. Lah ini dijak maksiat ndak mau dia. Kan setan itu ada laporannya semua. Iya apa gitu? Pak, kayaknya dia ini ambil tanduke loro ini. Ini. Oh iya gangguan lewat ibadah.
Dibisiki, sampean iku jenenge istimewa, Pak. Oh, tak seru kan ya. Sampean iku jenenge begini, nek tonggo iku lho. Lah, akhirnya begitu. Dia ganggunya itu, makanya dikatakan di dalam Qasidah Burdah, hati-hati dari racun yang keluarnya dari tubuh Anda sendiri. Apa? Rusak karena seneng sama awak dewe. Rusak karena kagum sama diri sendiri. Jadi kalau Anda punya maksiat dan itu merupakan sesuatu yang Anda masih belum bisa keluar dari jurang kemaksiatan tersebut, itu perlu Anda ingat-ingat untuk memberikan ingatan kepada kita bahwa aku iki sik nglakoni iki sih. Saya belum bisa berhenti main, saya belum bisa berhenti ngerasani misalnya. Ya itu iling-ilingin terus, aku durung iso mandek ngerasani, kon niku bejat sih, kon niku sik bejat. Ngomong sendiri itu boleh, Pak, tapi jangan di depan orang. Kon niku bejat, gak apa-apa. Boleh sendiri, jangan di depan orang. Kalau di depan orang itu malah riak namanya. Jangan dianggap tawadhu itu begini. Duh, saya tidak punya apa-apa. Saya ini orang bodoh, ya. Bukan siapa-siapa saya ini. Coba orang yang begitu jangan bilang gini, memang sampean ini bodoh kayaknya. Ngamuk dah. Berarti tidak dari hati dia ngomongnya. Man dzamma nafsahu indal malak faqad madahahu wa dzalika min alamatir riya, kata Imam Hasan Basri. Orang yang menghina dirinya di depan orang lain, maka sama saja dia memancing orang itu untuk memuji tawaduk pada dirinya. Orangnya pinter main bola. Saya ini ya nggak bisa main bola, bisanya main volley. Nah, nggak bisa main itu mainnya hebat tuh, tawaduk ya, tawaduk. Loh, kan akhirnya keluar pujian itu. Itu otomatis. Orang menghina dirinya di depan orang, otomatis yang mendengar itu akan memuji. Jadi kalau merendahkan diri sendiri jangan di depan orang. Sombong juga jangan. Sombong misalnya begini, aku mainku enak loh Pak. Itu juga jangan. Lah bagaimana? Gak usah cerita apa-apa. Jangan bercerita apa-apa tentang diri Anda sebisa mungkin. Cari topik di dunia ini yang banyak, yang nggak perlu cerita kebaikan Anda. Keburukan juga jangan cerita. Topiknya off the line. Ya, kita ngomong yang lain saja daripada ngomong sama saya. Jauhi dengan non mahram. Yang terakhir, berdoalah dengan doa yang baik. Allah mengingatkan Nabi Yusuf. Ya, Allah mengingatkan Nabi Yusuf. Bentar. Ya Allah, apa? Penjara, as-sijn, itu lebih saya cintai daripada apa yang mereka tuduhkan kepada saya. Diingatkan sama Allah. Kamu mestinya doa bukan begitu. Ya Allah, bereskan urusan saya supaya saya tidak mendapatkan fitnah seperti ini lagi. Kamu minta penjara, tak lebih penjara kan? Di penjara sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Yusuf minta supaya diberi solusi, akan diberi solusi oleh Allah. Tapi ya waktu itu tekanan yang begitu kuat kan Nabi Yusuf, dan usia yang masih 17 tahun membuat Nabi Yusuf berdoa seperti ini. Kan diancam terus, kamu kalau tidak mau maksiat sama saya, tidak mau zina sama saya, masukkan penjara. Terus begitu, penjara anak guys. Akhirnya keluar kata-kata itu, dipenjara oleh Allah, ditakdirkan penjara, masuk penjara. Walaupun di penjara itu ada juga keistimewaan yang keluar dari Nabi Yusuf. Cuman dalam hal ini kita perlu belajar bahwa kalau berdoa yang baik, bahkan masalah minta mati pun itu ada aturannya. Ya, calonku dirabi uang Pak, mati tidak boleh kata Rasul begitu. Boleh kalau kamu memang sudah gak ada harapan bertahan hidup, boleh kata Rasul kamu berdoa begini, ya Allah hidupkan saya kalau hidup itu memang baik buat saya, dan matikan saya husnul khotimah kalau mati itu lebih baik bagi saya, itu boleh. Kalau sudah mentok pisan gak kuat, seperti orang-orang di Palestina, orang-orang di Syria, Rohingya, ya di Uighur lah, itu boleh berdoa seperti itu. Kalau kita sih iso mangan, ngombe kopi, pengajian seperti ini, ya jangan gampang-gampang doa begitu. Tapi doa itu hati-hati, karena doa yang baik itu adalah ibadah. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang jauh, karena perzinahan itu tidak hanya menghinapi yang muda, sing tuwa ya iso. Semoga kita dijaga fid dunya wal akhirah. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya dan diberikan keberkahan oleh Allah. Masya Allah. Terima kasih atas perhatian antum semua. Teras dakwah ini Masya Allah. Saya tadi pagi in the morning, ya ini untuk menunjukkan bahwa saya kangen sama antum. Pagi tadi saya masih di Menteng, jam 12 ke Semarang isi di Muslim Brotherhood, jam 3 nang teras dakwah sampai keturun dek motor. Datang sini saya keturun
karena I miss you guys. Masya Allah, luar biasa. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ambil ibrah dari Nabi Yusuf, hati-hati dalam kehidupan. Semoga kita dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Kita doakan kepada Mas Ali yang besok mau nikah. Insya Allah. Semoga jadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dan untuk siapa tadi? Mas Satrio. Mas Satrio. Ibunya Mas Satrio yang sakit tadi pesan dari Mas Tama kalau nggak salah. Itu yang sakit semoga diberi sehat, dan keluarga jenengan ya yang mungkin sakit semoga diberi kesembuhan, orang tua, keluarga, atau antum sendiri mungkin ada yang sakit dohirnya, atau sakit batinnya, atau sakit dompetnya. Dompet itu kalau kadang sakit itu kayak kopiah ditekuk ini Pak, kalau isi nih, nah itu sakit dompetnya, masuk angin. Nah itu semoga sehat dompetnya, rizkinya lancar, berkah, dan diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, didatangkan solusi untuk Indonesia, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberi keselamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa afina wal muslimin wa afu anna wal muslimin warhamna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahud wal musyrikin. Hajatan fin nafsi ya rabb faqdiha ya khairal qadi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Alamin. Sukses terus teras dakwah. MC saya semoga segera menikah dan berkah hidupnya. Amin. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.